Halo teman-teman, selamat berjumpa dengan saya, Arif. Kita akan belajar kembali pada mata kuliah pemodelan matematika. Untuk materi kali ini, kita akan mempelajari tentang yang namanya proses Markov. Ya. Nah, pada proses Markov ini, kita seringkali mengenal atau menemui masalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain atau pemilihan barang gitu ya. Ketika teman-teman misalkan punya HP, berapa kali teman-teman ganti kartu ponsel ini? Misalkan ya, yang pertama kita menggunakan tree, provider tree, kemudian bulan berikutnya kita pindah ke XL, bulan berikutnya kita pindah ke tree lagi, bulan berikutnya kita pindah ke Indosat misalkan. Atau yang permulaan kita dari XL, kita pindah ke Indosat, dan seterusnya. Atau masalah dengan pergantian merek laptop. Yang di awalnya kita menggunakan merek Asus, kemudian kita pindah ke HP, yang tadinya kita menggunakan HP, kemudian kita ganti Dell, dan seterusnya. Pergantian merek HP, merek sepatu, maupun makanan yang kita pakai untuk sarapan. Ya. Sarapan hari ini kita pakai nasi urap. Sarapan besok pagi kita pakai nasi kuning. Sarapan besoknya lagi kita pakai kembali ke nasi urap. Nah, pertanyaannya, berapa persen kalau counter itu memberi data, misalkan saya datang ke counter, tanya, Mbak, yang bulan ini menggunakan tri berapa? Ya, misalkan bulan ini yang menggunakan tri, yang membeli tri ada 200. Ya. Bulan depan yang menggunakan tri ternyata berkurang 150. Nah, pengurangannya ini dari di mana gitu ya? Ada di mana? Jangan-jangan dia bisa saja pindah ke XL atau pindah ke Indosat, gitu ya. Nah, apa yang mau diperoleh dari rantai Markov ini? Ya. Bagi perusahaan, rantai Markov ini penting untuk menentukan pangsa pasar periode berikutnya atau pangsa pasar supaya kondisinya stabil. Ya. Kita beri contoh ini rantai Markov dengan dua state. State itu suatu keadaan gitu ya, suatu keadaan. Jadi ini keadaan 1, ini keadaan 2. Keadaan 2. Ya. Dari keadaan 1, di sini ada perpindahan ke keadaan 2. Kalau keadaan 1 ini tetap jadi berapa persen gitu ya, persentase atau probabilitas dari keadaan 1 tetap dalam keadaan 1. Ini sebesar P. Maka dari keadaan 1 yang berpindah ke keadaan 2 itu sebesar 1 min P. Ya. Begitupun ketika keadaan 2 kembali ke keadaan 2 ini Hi, maka dari keadaan 2 menuju keadaan 1 atau ada perpindahan ke keadaan 1 itu sebesar 1 min Hi. Itu ya. Jadi ini apa?
probabilitas keadaan tetap kondisi 1 adalah P. Keadaan tetap kondisi 2 adalah Hi. Ya. Nah, sedangkan probabilitas perpindahan dari 1 ke 2 adalah 1 min P, dan dari 2 ke 1 adalah 1 min Hi. Sehingga probabilitas total di keadaan 1, ini 1, dan probabilitas total di keadaan 2 ini 2. Jadi asal mulanya adalah 1 ini ya. Jumlahan probabilitas untuk transisi, bentuk transisi ini setiap state adalah 1. Ya, setiap state adalah 1. Jadi P ini yang tetap, yang tinggal tetap di keadaan 1 min P ini yang pindah. Gitu ya. Atau P ini yang setia, 1 min P ini yang tidak setia. Ini kalau rantai Markov dengan 2 keadaan, ya, 2 kondisi. Contohnya seperti apa? Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama, suatu perusahaan persewaan mobil mempunyai cabang di Yogyakarta dan di Malang. Ya, seorang penyewa bisa menyewa dari Malang, ya, tetapi kembalinya di Jogja, atau kembalinya tetap di Malang, ataupun bisa menyewa dari Jogja dan mengembalikannya bisa ke Jogja ataupun Malang. Nah, enak ya ini. Jadi kalau kita dari Jogja mau ke Malang dan stay di sana, maka kita bisa pinjam mobil ini dari Yogyakarta, kemudian kita kembalikan ke Malang. Atau ya kita pergi ke daerah sekitar Malang, kemudian kembalikan ke Malang dulu. Kalau kita mau balik ke Jogja, baru kita pinjam lagi. Sehingga biaya sewa kita menjadi lebih ringan. Ya, jadi kita bisa mengembalikan ke Jogja ataupun ke Malang. Nah, selama beberapa tahun, beberapa periode, perusahaan mengumpulkan data sehingga persentase penyewa ada seperti di bawah ini. Ini asalnya. Jadi asal dari Jogja, pinjam dari Jogja, ini kembalinya. Kembali mobil. Ya. Kembalikan mobil di Yogyakarta itu ada 0,6 atau 60%. Sedangkan pelanggan yang meminjam di Jogja kemudian mengembalikan di Malang itu ada 0,4. Sehingga kalau ini saya jumlah jadinya berapa? 1. Ya. Nah, yang pinjam di Malang kemudian mengembalikan tetap di Malang itu sebesar 0,7. Nah, 0,3-nya di mana? Nah, dia mengembalikan di Jogja. Sehingga totalnya juga 1. Nah, pertanyaannya, ini nanti lama-lama ngumpulnya di mana? Mobilnya, gitu ya. Kita perhatikan ini. Yang kembali ke Jogja itu 0,6 ditambah 0,3. Berarti 0,9. Yang kembali ke Malang itu 0,4 ditambah 0,7. Berarti 1,1. Nah, lama-kelamaan lebih banyak yang berada di Malang ya kendaraannya ya. Karena dia 1,1 setiap kali periode, setiap bulan atau setiap tahun gitu, maka 110% mobil yang tadinya total itu seluruhnya berada di Malang. Tahun berikutnya begitu lagi, tahun berikutnya begitu lagi. Ya. Tetapi dari asal tetap 1. Ini ya. Jadi 0,6 tambah 0,4, 1. Nah, kita
membuat matriks transisi dari rantai Markov. Ya. Ini matriks transisi. Ini matriks transisinya. Jadi pada contoh tadi diberikan yang namanya matriks transisi. Artinya apa? Matriks yang menunjukkan transisi kendaraan, ya, perpindahan kendaraan dari Jogja ke Jogja, jadi tetap di Jogja itu 0,6 dan perpindahan atau transisi dari Jogja ke Malang itu 0,4. Transisi dari Malang ke Jogja 0,3 dan transisi dari Malang tetap berada di sana itu 0,7. Nah, kalau kita buat ini misalkan Yogyakarta itu Y dan Malang itu M, ya, jadi ini, maka yang kembali lagi ke Jogja, ini yang ini ya, jadi dia kembali lagi ke Jogja, itu sebesar 0,6. Maka ditulislah di sini 0,6. Ya, yang dari Jogja ke Malang sebesar ini 0,4. Nah, inilah nilainya 0,4. Yang dari Malang menuju Malang lagi 0,7. Ini nilainya dari sini. Dan 0,3 kita peroleh dari yang pindah dari Malang menuju Yogyakarta. Itu ya. Jadi teman-teman harus bisa mengubah matriks transisi ini menjadi rantai Markov. Nah, inilah yang disebut dengan rantai Markov. Baik, kita lanjutkan ke formulasi modelnya. Misalkan PN itu persentase jumlah mobil yang siap disewakan di Yogyakarta pada akhir periode ke N. Dan HN itu adalah persentase mobil yang siap disewakan di Malang. Jadi P ini yang di Jogja, H ini yang di Malang. Ya. Maka periode berikutnya PN plus 1, ya, PN plus 1, ini adalah 0,6 PN. PN tadi kan kendaraan yang berada di Jogja ya, pada periode ke N. Ditambah yang pindah ke Jogja dari Malang. Dari Malang periode ke N itu sebesar Hi. Ya, maka besarnya adalah 0,3. Yang pindah tadi 0,3 kali HN. Begitupun HN dia 0,4 ya, perpindahan dari Jogja ke Malang. Yang dari Jogja itu tadi awalnya adalah PN. Besarnya perpindahan berapa tadi? 0,4, betul. Nah, yang tetap di Malang itu tadi 0,7. Nah, besarnya kendaraan yang berada di Malang itu HN. Maka inilah yang disebut dengan model Markov untuk probabilistik. Sehingga kita bisa menggunakan model ini untuk menentukan tahun berikutnya ada berapa. Nah, berarti misalkan tahun ini ya ada, maaf, bulan ini ya, bulan September 2020 yang berada di Malang, ya, misalkan kita buat tabel gitu, ini di Yogyakarta, ini di Malang, ini pada awal, itu ya, minggu pertama yang ada di Yogyakarta itu 100, yang ada di Malang 100. Berarti minggu kedua ya, yang berada di Jogja berapa? Ya, 100 ini kalikan 60% berarti 60 ditambah 0,3 kali 30. Berarti 90. Yang berada di Malang berapa? Berarti 100 kali 0,4
40 ditambah 0,7 kali 100. 70. Minggu ketiga. Minggu ketiga berarti yang berada di Jogja 0,6 kali periode sebelumnya. 0,6 kali ini. Ya. Ini 90 kali 0,6 berarti 54. Ditambah 110 ditambah kalikan 0,3 berarti 33 ya. Nah, yang di sini 0,4 kali 90 berarti berapa? 36 ditambah 0,7 dikalikan 110, 77. Nah, dan seterusnya ya. Lama-kelamaan kan kalau kita perhatikan ini tadinya 100 jadi 90 di Jogja ya. Kemudian jadi 87, berkurang terus ya. Pertanyaannya mungkin nggak ya 0 ya. Nah, nanti silakan dicoba terus ini. Yang ini dari 100, 110 menjadi 113. Ini contohnya teman-teman. Ya. Nah, sekarang kalau contohnya diasumsikan di awal semua kendaraan itu hanya ada di Jogja. Nah, mungkin dia baru membuka ada di Jogja gitu ya. Launchingnya ada di Jogja. Jadi di Jogja itu satu, artinya apa ini? 100% ya. Ini artinya 100%. Ini artinya berapa? 0%. Berarti tidak ada kendaraan yang di Malang, tetapi kendaraan semua berada di Jogja pada awalnya. Kemudian ini sama tadi prosesnya 0,6 kali 1 ditambah 0,3 kali 0. Ini 0,4 kali 1 ditambah 0,7 kali 0. Yang di sini 0,48 dari mana? 0,6 kali 0,6 berarti 0,38. 0,36 ditambah 0,4 ini dikalikan 0,3. Jadi ini dari 0,6 kali 0,6 ditambah 0,4 kali 0,3 gitu ya. Perpindahannya tadi kan 0,3. Yang ini 0,52 kita menggunakan rumus yang berada di sini tadi. Ya. Rumus ini diaplikasikan di sini. Berarti apa? PN plus 1 tadi apa? PN plus 1 sama dengan 0,6 kali PN ditambah 0,3 kali IN. Yang IN plus 1 itu 0,4 kali PN ditambah 0,7 kali GN. Nah, ternyata teman-teman, ketika mencapai periode ke-11, 12, 13, 14 ini, ya, kita bisa bulatkan 43%, dan ini kita bulatkan 57%, itu kendaraan berada di Jogja, dan kendaraan yang berada di Malang itu lebih besar yang di Malang. Padahal tadinya semuanya di Jogja. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ini 43% berada di Jogja dan 57% berada di Malang. Nah, ini grafiknya. Gitu ya. Jika kedua cabang tersebut akan memulai kegiatan awalnya dengan mempunyai sejumlah mobil sewaan, maka setelah 11 periode, bisa 11 tahun, bisa 11 bulan, bisa 11 minggu, gitu ya, akan terdapat 57% mobil berada di Malang dan 43% mobil berada di Jogja. Misalkan awalnya ada 100 mobil di Yogyakarta dan 0 mobil ada di Malang, maka setelah periode ke-11,
sekitar 57 mobil akan berada di Malang dan 43 mobil berada di Yogyakarta. Ini interpretasi dari model yang kita buat tadi. Demikian teman-teman contoh dari model Markov. Ada banyak, misalkan ada Pilpres di Amerika Serikat, gitu ya. Silahkan teman-teman, ini dibaca di PPT-nya. Bagaimana membuat rantai Markov? Ini 3 state, ya, 3 state. Jadi kalau dari state masuk ke state-nya dia sendiri, berarti dia adalah yang kembali gitu ya. Republikan kembali ke Republikan 75%, yang pindah ke Independen 20%, yang pindah ke Demokrat 5%. Demokrat yang setia 60%, yang pindah ke Republik 20%, yang pindah ke Independen 20%. Independen yang setia 40%, yang pindah ke Demokrat 20%, yang pindah ke Republik 40%. Ini saya harap teman-teman membaca sendiri untuk yang contoh kedua ini. Ini modelnya. Silakan nanti bisa didiskusikan di bagian diskusi itu dengan menambahkan topik rantai Markov. Itu ya. Nah, jadi ciri-ciri proses Markov, suatu keadaan A atau B disebut state A atau state B, atau state 1 dan state 2. Jadi minimal ada 2 state. Karena apa? Butuh perpindahan dari satu state ke state yang lain. Ya. Jika berada pada state A, pasti tidak berada di state B dan sebaliknya. Contoh kegiatan pada persewaan mobil tadi, ada 2 kondisi, yaitu berada di Jogja atau berada di Malang. Pasti kendaraan tersebut jika tidak berada di Jogja, pasti berada di Malang. Ya. Diandaikan tadi state 1-nya di Jogja, state 2-nya di Malang. Ya. Dalam konteks ini, kendaraan selalu berada pada salah satu state secara bergantian. Nggak mungkin berada di satu kendaraan berada di 2 state sekaligus. Nah, kendaraan yang berpindah atau berproses pindah dari Jogja ke Malang, itu sudah dianggap dia berada di Jogja. Karena tujuannya mau ke Jogja gitu ya. Begitupun sebaliknya. Nah, perubahan suatu status ke status yang lain dalam suatu periode berikutnya merupakan proses random yang dinyatakan dalam probabilitas dan dinamakan probabilitas transmisi. Contohnya, P, Yogyakarta, garis tegak, Malang. Artinya apa? Peluang besok mobil ada di Malang jika sekarang ada di Jogja. Gitu ya. Ini sekarang, ini besok. Berarti kalau Malang-Malang begini, berarti sekarang berada di Malang, besok berada di Malang. Ya. Kalau Jogja, dari Jogja ya, sekarang Jogja, yang pindah ke Malang berarti probabilitasnya berapa tadi? 30% atau 0,3 ya. Yang Malang tetap di Malang, sorry, ini berapa? 40% ya? Ya, 40%. Yang pindah ke Malang 40%, yang dari Malang tetap di Malang itu sebesar berapa tadi? 0,7 atau 70%. Yang dari Jogja tetap di Jogja itu tadi 60% atau 0,4. Nah, ini kebalik ini. Ini mestinya ini Malang. Ini Jogja itu ya. Yang dari Malang, sekarang di Malang, besok di Jogja, itu sebesar 0,3 atau 30%. Ini probabilitasnya tadi kalau dalam bentuk probabilitas. Kalau tadi dalam bentuk matriks transisi, kemudian dalam bentuk rantai Markov, kemudian dalam bentuk model sudah kita
perkenalkan. Nah, digolongkan dalam proses Markov jika ada asumsi berikut ini dipenuhi. Ya, asumsi-asumsinya jika sekarang di Jogja, besok hanya ada 2 kemungkinan, yaitu di Jogja atau di Malang. Gitu ya. Sehingga jumlah probabilitas transisi dalam setiap baris 1. Tadi kan 1 ya. Probabilitas transisi tidak akan berubah untuk selamanya. Jadi ketika pengusaha atau perusahaan itu punya data, nah ini nggak berubah. Probabilitas transisi hanya bergantung pada status sekarang, bukan pada status periode sebelumnya. Gitu ya. Jadi yang sekarang. Transisi untuk besok itu tergantungnya bagi sekarang. Nah, kalau transisinya sekarang itu bergantungnya memang kemarin gitu ya. Ini ada contoh, silahkan nanti teman-teman membaca contohnya lagi. Contoh ketiga gitu ya. Dan selamat belajar teman-teman untuk mempelajari pemodelan terkait dengan rantai Markov ini. Selamat belajar.